Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Dulfitratha dari kelas 4A dengan NPM 24351073. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video atau mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya untuk meningkatkan nilai yang kurang. Nah, pada soal pertama, UAS Praktikum Probabilitas Statistik. Di sini ada tabel yang berisikan data dari 85 hingga 93 yang berisikan 100 mahasiswa teknik informatika atau memiliki nilai 100. Nah, yang berisikan soal tabel distribusi frekuensi secara lengkap yang memuat interval kelas, batas kelas, titik tengah frekuensi FR atau frekuensi relatif, serta FK atau frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Kemudian soal B, membuat grafik OGIF kurang dari dan lebih dari. Kemudian histogram poligon. Dan yang soal ketiga atau soal C itu berikan penjelasan singkat mengenai hasil visualisasi grafik tersebut di dalam text box Excel. Nah, di sini yang pertama itu untuk mendapatkan nilai 100 ini kita menggunakan untuk mendapatkan nilai 100 ini kita menggunakan rumus count, dan yang kita blok adalah keseluruhan dari data yang ada. Nah, kita blok keseluruhan data yang ada, kemudian kita enter, maka nilai N adalah 100. Kemudian nilai minimum ini kita dapatkan dari menggunakan rumus sama dengan min atau untuk mencari minimum. Dan kita juga memblok seluruh data yang ada, kemudian enter. Begitu juga dengan yang max, kita menggunakan rumus max, kita blok seluruh data yang ada, kemudian enter. Range. Nah, range ini kita mengambilnya dari nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Kemudian enter. Sedangkan kelas, ini kita menggunakan rumus roundup. Kemudian roundup 1 tambah 3 dikali log 10. Kemudian kita blok nilai N, 0, kemudian enter. Maka nilai kelasnya itu adalah 8. Kemudian sedangkan pada nilai lebar itu kita tetap menggunakan rumus roundup, namun yang kita blok adalah bagian range dan kelas. Di enter maka menghasilkan 4. Nah, untuk membuat interval kelas, bagian interval kelas ini mulai dari nilai minimum 65 dengan lebar kelas 4, kemudian menghasilkan data yang telah dimasukkan mulai dari 65 hingga dengan 92. Kemudian batas kelas sama dengan B plus 2 berasal dari sini, nilai minimumnya. Batas kelas atas itu diambil dari lebar kelas dan batas bawah. Kemudian titik tengah kita menggunakan rumus sama dengan kita blok batas bawah ditambah dengan batas atas kemudian dibagi 2. Begitu juga seluruhnya bagian titik tengah. Kemudian frekuensi kita menggunakan rumus countif. Data soal 1 sampai berikut ini yang tertampil pada layar menggunakan rumus berikut untuk keseluruhan. Kemudian kita enter. Kemudian FR untuk menampilkan FR, kita memblok bagian N, kemudian bagian ini juga, kemudian enter. Frekuensi kumulatif, kita memblok bagian frekuensi. Untuk bagian bawahnya, kita memblok bagian frekuensi atau bagian 4, frekuensi kumulatif kurang dari, yang paling atas adalah 4 ditambah dengan frekuensi yang bagian nomor 2 yaitu 9.
enter, menghasilkan 13. Begitupun 29, kita ambil dari 13, kemudian ditambah 16. Begitupun selanjutnya, frekuensi kumulatif lebih dari, kita mengambilnya dari 4. Dan begitupun seterusnya. Nah, ini adalah histogram yang mana sebelumnya kembali pada frekuensi relatif ini agar tidak memusingkan penjelasan. Frekuensi rumusnya itu adalah frekuensi bagi jumlah data. Contoh 4 bagi 100 sama dengan 0,04 atau 4%. Kemudian pada bagian frekuensi rumusnya itu adalah kontif untuk menghitung jumlah data pada setiap interval kelas. Sedangkan titik tengah rumusnya adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Terus kemudian frekuensi kurang dari itu adalah baris pertama. Frekuensi pertama baris berikutnya adalah FK sebelumnya ditambah frekuensi yang ada sekarang. Contoh 4, 13, 29, 46 hingga 92. Frekuensi lebih dari itu baris pertama jumlah dari data 100, kemudian baris berikutnya sama dengan frekuensi sebelumnya dikurang dari frekuensi sebelumnya. Mulai dari hasil data 100 hingga 22. Kemudian berikutnya itu adalah pada bagian histogram. Nah, ini. Bagian histogram ini adalah untuk menjawab soal nomor 2 atau B, histogram poligon atau histogram. Nah, di sini adalah data interval dan frekuensi. Ya, langkah-langkah untuk membuatnya itu adalah blok kolom interval dan frekuensi, kemudian insert, kemudian kolom, dan clustered kolom, kemudian atur gap weight-nya sama dengan 0% agar batang saling menempel. Fungsinya itu untuk menampilkan penyebaran frekuensi pada setiap interval. Kemudian ini ada histogram poligon, yang dimana data ini adalah titik tengah dan frekuensinya. Langkahnya itu adalah kita untuk membuatnya adalah memblok titik tengah dan frekuensi, kemudian insert, scatter, dan kita juga menggunakan line chart. Fungsinya itu untuk menunjukkan pola naik turun distribusi frekuensi. Kemudian ada OGIF lebih dari. OGIF lebih dari ini adalah batas bawah dan frekuensi lebih dari. Nah, langkahnya itu adalah memblok kedua kolom, insert, scatter, weight, strike lines. Kemudian fungsi ini adalah untuk menunjukkan jumlah data lebih dari sama dengan suatu nilai. Grafik akan terus menurun. Sedangkan grafik pada OGIF kurang dari itu merupakan batas kelas dan frekuensi kurang dari. Langkahnya itu sama dengan membuat lebih dari, sedangkan fungsinya menunjukkan jumlah data kurang dari sama dengan suatu nilai. Grafik akan terus naik. Selanjutnya pada jawaban yang C atau penjelasan singkat mengenai hasilnya adalah penjelasannya itu adalah sebaran nilai terkonsentrasikan pada kelas tengah. Kemudian histogram dan poligon menunjukkan distributif relatif merata, sedangkan OGIF kurang dari meningkatkan kumulatif hingga 100 data, dan OGIF lebih dari menurun hingga 0. Nah, kemudian kita masuk pada jawaban soal nomor 2, yang mana soalnya itu adalah ukuran pemusatan data. Gunakan dataset yang berjumlah masing-masing 100 data untuk menghitung ukuran pemusatan data. Pada tabel 2A, nilai X sama dengan 60 hingga 95, kemudian frekuensinya 4 hingga 6, dan F kali X-nya 240 sampai dengan 570. Dengan total frekuensi 100 dan Fx-nya adalah 7.845. Nah, perhitungan yang harus kita lakukan adalah hitung mean, kemudian median, modus, geometric mean, dan harmonic mean pada tabel 2A atau data tunggal. Nah, mean ini adalah menggunakan rumus yaitu sama dengan
total dari frekuensi dan total dari fx dibagi. Kemudian hasilnya menghasilkan 78,45. Kemudian median menggunakan rumus indeks yang dimana kita memblok bagian nilai X, kemudian frekuensi, dan bagian tabel yang sebelah sini. Menghasilkan median sebesar 80. Kemudian modus, kita membloknya menggunakan rumus indeks dan memblok bagian nilai X dan frekuensi hingga menghasilkan 80. Kemudian geometric mean, kita menggunakan rumus EXP sum product yang menggunakan nilai X dan frekuensi. Atau geometric mean juga bisa kita menggunakan rumus geomean. Sedangkan harmonic mean, selain kita bisa menggunakan rumus harmean, kita juga bisa menggunakan rumus sum dengan menggunakan nilai X dan nilai frekuensinya. Dan menghasilkan harmonic mean sebesar 77.4.546. Nah, mean rumusnya adalah bagi bar X, kemudian var, sum fm sum. Hasilnya adalah 78,45 atau bisa dibulatkan menjadi 79. Nilai median modus pada data tunggal ini biasanya harus menggunakan rumus yang pas agar tidak terjadi kesalahan. Kemudian masuk pada tabel 2B, data berkelompok, yang dimana disuruh membuat mean, kemudian median, modus, serta penjelasan perhitungan mean manual menggunakan fx dan fm. Nah, di sini data pada kelas mulai dari 51 sampai dengan 60 hingga 91 hingga 100. Frekuensinya 5 hingga 15 dan totalnya adalah 100. FM-nya adalah 277,5 hingga 1432,5 dengan total 7.900. Nah, mean kita mencarinya menggunakan rumus sum dengan memblok atau menggunakan data pada frekuensi dan FM. Kemudian median kita menggunakan data pada bagian frekuensi saja dengan 70,5 ditambah sum dengan memblok frekuensi, kemudian bagi 2 kurang 20 bagi 35 kali 10 menghasilkan 79.714. Kemudian modus kita menggunakan rumus sebagai berikut, kemudian menghasilkan 78,5. Penjelasan mean dihitung dari PF kali X bagi PF, kemudian median dan modus. Data berkelompok memakai rumus statistik kelas median dan modus. Nilai mean, median, dan modus pada data berkelompok ada sedikit perbedaan atau berbeda dengan data tunggal karena proses pengelompokan datanya. Nah, kita masuk pada soal yang ketiga. Pada soal ketiga ini kita membahas kasus tentang distribusi binomial, distribusi Poisson, dan distribusi normal. Dengan parameternya adalah nilai N pada kasus A, nilai N-nya ada 12, P-nya 0,25, dan Q-nya 0,75. Yang dimana kasus binomial ini digunakan untuk menghitung peluang kejadian dengan dua kemungkinan hasil, yaitu berhasil atau gagal. Parameternya adalah N sama dengan 12 atau 12 kali percobaan. Kemudian P-nya adalah 0,25, yaitu peluang berhasilnya. Kemudian Q 0,75 sebagai peluang yang gagal. Nah, jawabannya pada bawah ini adalah PX sama dengan 3 sama dengan 0,2581, peluang tepat 3 keberhasilan sama dengan 25,81%. Kemudian PX kurang dari sama dengan 2
sama dengan 0,39068 merupakan peluang maksimal atau 2 keberhasilan sama dengan 39,68% atau bisa dibulatkan 39,7%. Kemudian P, X lebih dari 4 sama dengan 0,15764 merupakan peluang lebih dari 4 keberhasilan, yaitu sama dengan 15.076%. Kemudian pada kasus B, pada kasus Poisson distribusi, ini digunakan untuk menghitung peluang jumlah kejadian dalam satu interval waktu atau tempat dengan rata-rata kejadian tertentu, yang dimana parameter lambdanya adalah 4 atau sama dengan 4, yang dimana Px sama dengan 2, itu peluang tepat 2 kejadian, yaitu 0,14653 atau bisa dibuatkan menjadi 14,65%. Kemudian Px kurang dari 5 sama dengan 1, itu peluang paling banyak 5 kejadian sangat besar. Kemudian Px lebih dari sama dengan 0, itu merupakan peluang lebih dari 6 kejadian relatif kecil, bukan 0 secara total. Kemudian kasus C, distribusi normal. Pada distribusi normal ini, kita menggunakannya untuk menghitung peluang data yang menyebar secara sistematis atau simetris di sekitar rata-rata, seperti nilai ujian, kemudian tinggi badan atau berat badan, yang mana parameternya adalah mean sama dengan 74 dan standar deviasi standar deviasinya adalah 8. Nah, kemudian di sini ada Px besar dari 85 sama dengan 0,08457 merupakan peluang nilai dari atas dengan 85 atau peluang yang besar dari 85 sama dengan adalah 8,45% atau bisa dibulatkan 8,46%. Kemudian P 65 kurang dari sama dengan X 65 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 80 sama dengan 0,64308 merupakan peluang nilai antara 65 hingga 80 yang menghasilkan nilai adalah 64,31%. Kemudian nilai minimum 20% terbaik merupakan seseorang harus mendapat nilai minimal untuk masuk 20% tertinggi. Nah, dari ketiga kasus ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya binomial adalah percobaan dengan 2 kemungkinan, yaitu berhasil atau gagal. Sedangkan kasus distribusi Poisson adalah banyaknya kejadian dalam interval berdasarkan rata-rata kejadian. Kemudian bagian distribusi normal itu data yang mengikuti pola distribusi normal seperti nilai ujian, tinggi badan, atau berat badan. Kemudian kita masuk pada soal yang keempat. Pada soal keempat ini kita diminta untuk memasukkan data yang berisikan nomor, kelompok P dan kelompok M yang sudah saya masukkan pada Excel, yang dimana nomor 1 hingga 12, kelompok P 95 hingga 100, kelompok M 72 hingga 66, yang dimana kelompok P memiliki mean sebesar 100,25 yang didapatkan menggunakan average. Kemudian kita memblok bagian kelompok P, kemudian enter. Kemudian standar dev-nya adalah menggunakan std. Kemudian kita menggunakan pada standar deviasinya kita menggunakan rumus sama dengan stdev (s).
kemudian memblok bagian kelompok P secara keseluruhan. Dan enter, mendapatkan hasil sebesar 11.546. Kemudian N, kita menggunakan rumus sama dengan count dengan memblok bagian kelompok P. Dapat menghasilkan nilai 12. Kemudian E, kita menggunakan rumus confidence atau confidence T 0,05, terus memblok bagian standar deviasi, kemudian nilai N. Kemudian kita enter, menghasilkan hasil sebagai berikut. Dan lower, ini kita mendapatkan hasilnya menggunakan hasil mean tadi, kita kurangkan dengan hasil E. Maka mendapatkan hasil 93,2262. Kemudian uppernya kita menggunakan rumus untuk mendapatkan hasilnya sama seperti lower, berbedanya lower kita menggunakan tanda kurang, sedangkan upper kita menggunakan tanda tambah. Mendapatkan hasil 107,274.000. Kemudian untuk mendapatkan kelompok M sama saja, tidak ada yang jauh berbeda, hanya saja kita membloknya pada bagian kelompok M saja. Nah, sini sedikit ada terjadi kesalahan. Seharusnya kita membloknya keduanya. Sini. Nah, itu hasilnya. Standar deviasinya juga kita menggunakan STDFS, kemudian kita blok seluruhnya yang pada kolom M, dan enter. Nah, nilai N sama kita menggunakan count seperti kelompok P, memblok seluruh bagian pada kelompok M. Karena ini untuk kelompok M. Kemudian untuk nilai I-nya kita menggunakan confidence T, kemudian 0,05, blok bagian standar deviasi, dan N. Kemudian enter. Lowernya seperti itu juga, kita memblok bagian mean, dan E menggunakan tanda kurang, sedangkan uppernya menggunakan tanda tambah. Nah, pada bagian proporsi atau P, di sini kita mendapatkan hasil P-nya itu adalah 0,625, kemudian Z-nya sekitar 1,95996, kemudian E-nya 0,19369, lowernya 0,43131, dan uppernya 0,81869. Margin bagian yang error itu biasanya menunjukkan kesalahan. Jadi jika tidak ada yang error, maka rumus atau rumus Excel tidak ada yang salah. Kemudian kita masuk pada soal nomor 5, yang dimana soalnya tersebut ada pada bagian sini, yaitu uji hipotesis dan ANOVA, yang dimana yang pertama itu diminta t-testnya menggunakan fasilitas data analis pada Microsoft Excel, atau yang dimaksud kita akan membuatnya itu menggunakan data analis. Nanti saya akan tunjukkan. Kemudian soal berikutnya itu ya soalnya seperti berikut inilah ya. Bagian pertama, soal pertama atau t-test, kemudian yang berikutnya soal yang kedua, tabel yang berbeda dan data yang berbeda akan menampilkan tabel output ANOVA. Kita langsung saja membuka Excel-nya agar lebih mudah. Nah, untuk membuat data ini, kita menggunakan pada bagian data, kemudian data analis. Nah, kita di sini bisa mencari apa yang dimintanya tadi. Nah, ini t-test. Sesuaikan saja dengan soal yang diminta, seperti t-test per to sample performance atau yang lainnya. Nah, mean F ini adalah mean kelompok F yang rata-rata nilai pesertanya adalah metode flashcard. Kemudian pada mean M ini kita menggunakan rumus average, yang dimana kita memblok kelompok pada kelompok M karena dia meminta adalah mean M. Sedangkan mean F, kita membloknya pada kelompok F menggunakan rumus yang sama, yaitu rumus average. Kemudian pada variance F,
kita menggunakan rumus var S atau var titik S, yang dimana kita untuk mengelompokkan variance F, maka kita akan memblok data kelompok F. Kemudian enter, variance M menggunakan rumus yang sama, yaitu var titik S, tapi kita membloknya bagian kelompok M. Kemudian NF ini kita menggunakan rumus count dengan memblok kelompok F. Begitu juga dengan NM, ini kita mau menggunakan rumus count, tetapi kita mau membloknya bagian kelompok M. P-value kita dapatkan menggunakan rumus T-test, yang dimana kita memblok bagian kelompok F terlebih dahulu, kemudian baru memblok bagian kelompok M. Kemudian menambahkan 1,2. Dapat menghasilkan hasil sebagai berikut. 0,40595692. Kemudian alfa yang digunakan adalah 0,05. Kemudian keputusannya ini adalah terima H0. Hasil terima H0 karena 0,4059568892 atau p-value-nya itu lebih besar ketimbang 0,05. Kesimpulannya adalah karena p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dengan taraf 5%. Tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa metode min-map menghasilkan nilai ujian lebih tinggi dibandingkan metode flashcard. Kemudian masuk pada yang ANOVA, yang mana kelas A, yang mana memiliki data kelas A dan kelas B. Yang dimana MEAN A itu kita menggunakan average, kemudian memblok seluruh nilai atau data yang ada pada kelas A. Begitu juga dengan MEAN B, menggunakan rumus average dan memblok seluruh data pada kelas B. Kemudian variance A, kita menggunakan rumus var titik S, yang kemudian kita memblok seluruh data pada kelas A. Variance B juga sama, bedanya kita memblok bagian kelas B. Kemudian jumlah, ini kita dapatkan dari menggunakan rumus count, yang dimana kita memblok bagian A atau bagian kelas A. Kemudian jumlah B, kita juga menggunakan rumus count dan memblok bagian kelas B. Nah, pada bagian tabel di samping ini, kelas A memiliki count 40, yang dimana kita menggunakan rumus count, kemudian memblok seluruh kelas A, memblok seluruh data kelas A, kemudian dengan penjumlahannya kita menggunakan rumus sum, dengan memblok seluruh data kelas A, dapatkan hasil 2953. Kemudian average kelas A, kita menggunakan rumus average, kemudian kita memblok seluruh data pada kelas A, mendapatkan hasil 73.825. Dan variance kita menggunakan rumus var S dan memblok seluruh data kelas A. Dan mendapatkan hasil 227,84038846. Begitu juga dengan kelas B, dengan menggunakan rumus yang sama, count menggunakan count, memblok kelas B, sum menggunakan rumus sum, memblok kelas B, average menggunakan rumus average, memblok seluruh data kelas B, dan variance menggunakan var S dan memblok variance menggunakan var titik S dan memblok seluruh data kelas B. Nah, untuk menampilkan tabel single faktor dan ANOVA ini, kita menggunakan data analis seperti sebelumnya. Jadi kita menggunakan data analis pada bagian data, kemudian data analis, kita memilih ANOVA single faktor karena itu yang diminta, kemudian oke, kita input range. Input range ini kita membloknya itu dari kelas A, kemudian kelas B itu keseluruhan tanpa terkecuali hingga datanya habis. Hingga sini. Kemudian enter. Kita pada grup path by-nya kita menggunakan columns.
Kemudian kita centang labels in first row-nya. Labels in first row-nya, jika alfanya kosong, kita jadikan 0,05. Kemudian kita input output range-nya ini, kita bebas meletakkannya di mana. Misalnya kita letakkan di sini. Kita bisa klik, kemudian asal saja yang dimana yang kosong. Kemudian oke. Maka single faktor, summary, dan ANOVA-nya telah tertampilkan. Nah, bedanya dengan yang punya saya sudah merapikannya agar mudah dilihat dan enak dipandang. Nah, interpretasinya dari soal nomor 5 ini adalah karena p-value sama dengan 0,333909302 lebih besar dari 0,05 dan F hitungnya 0,945357975 lebih kecil dari F grade sama dengan 3,963472,051, maka H0 diterima. Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara nilai kelas A dan kelas B pada taraf signifikansi 5%. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya meminta bimbingan dari kakak dan nilai yang terbaik untuk hasil yang telah saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.